Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Huansia Tahir dari kelompok 2B kelas A1 Stambu 03 2020. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 5 praktikum yang telah kita lalui, yaitu praktikum viskositas fluida. Nah, sebelum jauh melangkah ke materi, apakah itu viskositas? Viskositas adalah sifat fluida yang mendasari diberikannya tekanan terhadap tegangan geser oleh fluida tersebut. Dan fluida adalah zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tegangan gesek, meskipun tegangan gesek itu kecil atau bisa disebut sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Dan kemudian kita masuk ke viskositas fluida, yang dimana viskositas fluida adalah gesekan yang ditimbulkan fluida bergerak atau benda yang bergerak di dalam fluida. Nah, pada percobaan kali ini bola kecil itu dijatuhkan ke dalam cairan yang akan dihitung angka kekentalannya. Bila bola tersebut mula-mula akan mengalami percepatan dikarenakan gaya beratnya, tetapi karena sifat kekentalan cairan, maka besar percepatannya akan semakin berkurang dan akhirnya menjadi nol. Pada saat kecepatan bola tersebut, pada saat kecepatan bola tetap dan disebut kecepatan terminal. Hubungan antara kecepatan terminal dengan angka kekentalan dapat diperoleh dari hukum Stokes. Adapun faktor-faktor viskositas, faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama ada suhu. Jika suhu naik, viskositas akan turun, dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Viskositas ini berbanding terbalik dengan suhu. Dan yang kedua konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satu volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Dan ada pula yang ketiga, berat molekul solut. Karena adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Viskositas ini berbanding lurus dengan berat molekul solut. Dan yang terakhir ada tekanan. Tekanan itu semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula viskositas suatu cairan. Ada pula hukum yang berlaku di percobaan kali ini, yaitu salah satunya itu hukum Archimedes yang mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila berada dalam fluida. Benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Gaya tekan ke atas benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Pernyataan ini dikemukakan oleh Archimedes yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini,
Yang pertama ada tabung gelas besar, yang kedua ada neraca analitik, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada jangka sorong, yang kelima ada mikrometer, yang keenam ada termometer, yang ketujuh ada bola-bola kecil, dan yang terakhir ada rollmeter. Pada percobaan ini pertama-tama kami diarahkan untuk mengukur diameter bola besar, bola kecil maupun bola sedang sebanyak 3 kali menggunakan mikrometer sekrum. Setelah itu mengukur diameter dalam tambun sebanyak 3 kali menggunakan jangka sorong. Setelah itu kami menentukan jarak pada bola jarak pada bola yaitu sekitar 10 cm. Kemudian jarak kedua itu 20 cm dan jarak yang ketiga itu 30 cm. Kemudian kami menjatuhkan bola tepat di permukaan fluida sambil mengamati waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kecepatan bola pada saat dijatuhkan ke dalam fluida sampai batas jarak yang ditentukan. Hal ini dilakukan beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Ini juga dilakukan pula untuk bola lainnya. Kemudian menentukan suhu fluida. Sesudah melakukan pengamatan, selanjutnya praktikan mengukur fluida dengan volume 250 ml dengan menggunakan gelas ukur dan menimbang gelas yang berisikan fluida serta gelas kosong dengan neraca analitik. Adapun perhitungan yang kami lakukan pada saat percobaan kali ini, yang pertama-tama kami menghitung rata-rata setiap bola, menghitung waktu rata-rata pada bola dan setiap jarak yang dimana rumusnya Tn, T1, T2, T3 dibagi N. Dan kemudian kami menghitung rumus TR kuadrat terhadap L dengan rumus jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Dan setelah itu kita rata-ratakan jari-jarinya. Setelah itu kami menentukan massa jenis fluidanya yang dimana roh bolanya itu sama dengan M bagi volume, M per V, yang dimana V-nya kan belum diketahui. Jadi yang dimana V-nya itu sama dengan 4/3 pi R kuadrat, pi R kubik. Jadi rumusnya yaitu M per 4/3 pi R kubik. Lalu setelah itu kami menentukan massa jenis fluidanya. Massa jenis fluidanya yaitu roh fluida sama dengan M massa per V, M per V, atau yang dimana massa gelas isi dibagi dengan massa gelas kosong, dikurang dengan massa gelas kosong dibagi dengan volume fluida. Setelah mendapatkan semuanya, barulah kita akan menghitung nilai viskositasnya, yang dimana nilai viskositasnya itu kami hitung dengan rumus dua kali gravitasi kali waktu kali jari-jari kuadrat dikali roh bola dikurang roh fluida dan dibagi 9 jarak. Jika roh fluidanya lebih berat, roh fluidanya lebih besar daripada roh bola, otomatis bola yang dimasukkan akan mengapung, dan begitu pula sebaliknya. Jika roh bola lebih besar, roh bola lebih besar daripada roh fluidanya, benda itu akan tenggelam. Nah, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, nggak terekam tuh. Bodoh anjing.